Madiun ke Jakarta, nyobain naik kereta yang rutenya unik, beroperasi selama hari raya aja, harga tiketnya yang paling murah dan waktu tempuhnya yang paling lama. Ini dia kereta api Moti Selatan atau angkutan motor gratis dengan rute Madiun Pasar Senen via Bandung, yang dimana rutenya lebih panjang, memutar, dan juga waktu perjalanannya lebih lama sekitar 16 jam. Bagaimana perjalananku naik kereta api Moti Selatan ini? Tonton terus videonya sampai habis ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pagi hari ini aku berada di stasiun Madiun. Hari ini aku bakal nyobain kereta yang jalan musiman, kereta api Motis atau kereta angkutan motor gratis yang dijalankan setiap musim lebaran. Dan pada pagi hari ini aku mau nyobain kereta api Motis dengan rute Madiun ke arah Pasar Senen. Rutenya sedikit out the box. Dari Madiun ini biasanya kalau ke Pasar Senen itu lewat Purwokerto, kalau nggak lewat Semarang. Tapi berbeda dengan kereta api Motis yang aku naiki pada pagi hari ini. Rutenya dari Madiun ke Pasar Senen lewat Bandung terlebih dahulu. Jadi ini menjadi kereta dengan waktu tempuh yang hitungannya lama teman-teman. Dari Madiun ke arah Pasar Senen Jakarta sekitar 16 jam perjalanan. Yoweslah, yuk kita langsung masuk. Jadi seperti ini suasana stasiun Madiun di jam 5 pagi. Dan ya terpantau sepi ya teman-teman ya. Kereta ke arah Jakarta yang reguler ini masih belum ada jam keberangkatan. Rata-rata itu di jam 7, jam 8, jam 9. Seperti biasa biar Abdul cetak tiket terlebih dahulu teman-teman. Jadi ini dia tiket aku, kereta api Moti Selatan dengan nomor 7711. Udah kayak nomor seri lokomotif ya. Terus keberangkatan dari stasiun Madiun ini sekitar jam 5:25 dan tiba di Pasar Senen jam setengah 10 malam. Sekitar 16 jam perjalanan. Gila, ini lama banget teman-teman. Keretanya udah dipersiapkan teman-teman. Jadi buat pintu boardingnya stasiun Madiun ini ada face recognition ya. Kita coba. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung bisa coy. Nah, itu dia keretanya. Kereta Motis yang aku naiki telah tersedia di jalur 3 stasiun Madiun dengan waktu keberangkatan sekitar pukul 5:25. Jadi seperti yang teman-teman lihat, ini keretanya bawa bagasi ya. Sesuai dengan namanya Motis, angkutan motor gratis. Jadi yang dibawa selain bawa penumpang, dia bawa motor teman-teman yang ada di bagasi. Sedangkan untuk kereta penumpangnya ada di urutan belakang ya. Ini kita langsung ke keretanya teman-teman. Aku naiknya di kereta yang paling belakang. Ini sih kak. Papan namanya teman-teman, KA Motis Selatan dari Madiun menuju ke arah Pasar Senen. Kita langsung masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk naik. Oke. Ini dia teman-teman. Oke. Ini dia untuk peta rute dari kereta api Motis Selatan. Jadi berangkatnya itu dari stasiun Madiun, dia berhentinya di stasiun Purwosari, Klaten, Lempuyangan, Kutoarjo, Kebumen, Kroya, Maos, Jeruk Legi, Sidareja, Banjar, terus Tasik, Cipendei, Kiara Condong, Bandung, sampai berakhir di Pasar Senen. Ini berarti banyak teman-teman. Terus juga untuk kereta Motis Selatan ini menggunakan kereta ekonomi dengan total kapasitas sekitar 106 tempat duduk. Duduknya tegak, berhadapan-hadapan, dan adu dengkul. Oke, berhubung masih ada waktu sekitar 10 menit, kita lihat ke depan teman-teman. Lihat lokomotif. Ini dia lokomotif dinas dari kereta api Motis pada pagi hari ini. Lokomotif dinasnya menggunakan lok CC 2019211. Lokomotif CC 201 generasi ketiga, tahun pertama dinas 1992, urutan ke-11 milik Depo Induk Jember. Ini lokomotif klakson kapal nih, kayak lok-lok Sumatera teman-teman. Wah keren. Semoga perjalanan kita selama 16 jam ke depan kalau nggak telat aman, lancar, dan terkendali dengan lokomotif ini teman-teman.
Oke, jadi baru aja kereta Motis yang aku naiki berangkat dari stasiun Madiun tepat sekitar pukul 5:25. Dan perjalanan kali ini kita menuju ke Pasar Senen Jakarta akan ditempuh dalam waktu 16 jam kurang 4 menit. Jadi kereta Motis yang kita naiki ini tuh rutenya nggak biasa teman-teman. Biasanya kereta kalau dari Madiun ke Jakarta itu kalau nggak lewat Semarang ya lewat Purwokerto. Tapi kereta kita sampai Kroya itu lurus menuju ke arah Banjar, Tasikmalaya, Cipandei, Bandung, terus Purwakarta. Dan ya kita nikmati perjalanan selama 16 jam naik kereta Motis, kereta yang jalan selama musim lebaran ini. Aku pada perjalanan kali ini bareng sama Mas Nathan. Jadi dari arah Surabaya Misa sih nyampe Madiun ketemu. Terus hari ini penumpang gimana Mas? Sepi. Sementara cuma kita berdua penumpang regulernya. Mantap. Tapi kayaknya bakal sepi sih sampai Sampai tujuan akhir. kita nikmati ya 16 jam ya. Ya, semoga banyak momen silang susul. Oke, siap. Jadi ini dia kondisi kereta ekonomi 4 selepas dari Madiun baru aja berangkat ya. Dan barusan aku tanya bapak petugasnya, ini tuh penumpangnya yang dari Madiun sekitar 2-3 orang teman-teman, termasuk aku sama Mas Nathan. Dan juga sedikit aku jelaskan buat kereta Motis ini. Jadi Kementerian Perhubungan ini ngadaan mudik gratis dengan penumpang yang bawa motor gitu. Makanya di depan tadi ada bagasi ya. Terus juga yang enaknya dari kereta Motis ini itu bisa dibeli tiketnya teman-teman melalui KAI Akses ya buat penumpang yang nggak bawa motor, tapi dengan catatan 3 jam sebelum berangkat. Buat harga tiketnya sekitar 86.000 untuk full trip ya dari Madiun ke arah Jakarta. Sedangkan ada tarif parsial untuk beberapa rute, misal dari Bandung Jakarta, dari Bandung ke arah Jogja, itu sekitar 54 kalau nggak 59.000 gitu teman-teman. Persiapan berjalan langsung stasiun Solo Balapan. Jalur ke sana itu menuju ke arah Semarang ya. Biasanya kereta dari Madiun ke Jakarta kalau nggak lewat Jogja, Purwokerto ya lewat Semarang sana teman-teman. Beda dengan kereta kita ya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 6:45. Perjalanan kereta api Motis Selatan telah tiba di stasiun Purwosari Kota Solo. Jadi di sini ada penumpang yang naik teman-teman dari stasiun Purwosari. Ya nggak terlalu banyak sih, tapi bisa dihitung sekitar kayaknya 10 orang. Dan di sini kita berhenti kurang lebih sekitar 10 menit berangkat 6:55. Tadi itu dari Madiun sampai Purwosari Kota Solo ini kita nggak berhenti di satu stasiun sama sekali. Jadi bablas gitu teman-teman. Dan pada perjalanan kali ini enaknya aku naik di kereta yang paling belakang, kereta ekonomi 4. Karena naik kereta Motis ini lama sekitar 16 jam. Terus nanti di barat kita bakal banyak bersilang dan juga disusul. Jadi ya enak banget lah. Pokoknya tonton terus videonya sampai habis ya. Ini aku bareng Mas Nathan. Ini orangnya. Mantap. Kereta api Motis berangkat dari stasiun Purwosari tepat sekitar pukul 6:55.
Tiba di stasiun Klaten pukul 7 lewat 17. Dan di sini kita berhentinya sebentar ya. Nggak kayak di Purwosari tadi yang ngangkut motor, teman-teman. Ini kita ketemu sama kereta api Sri Tanjung dari Lempuyangan dengan tujuan akhir Ketapang Banyuwangi. Masuk di jalur 2. Saat ini waktu menunjukkan pukul 7 lewat 42. Perjalanan kereta api Motis Selatan 7711 tiba di stasiun Lempuyangan. Jadi di sini kita berhenti masuk di jalur 5, teman-teman. Jarang-jarang aku naik kereta yang naiknya dari jalur 5. Penumpang yang naik dari stasiun Lempuyangan ke arah Kiara Condong Bandung, ke arah Tasik, ke arah Pasar Senen lumayan banyak. Tapi kalau kita berbicara Motis yang dari stasiun Lempuyangan, di sini ada pilihan yang lain, Motis Tengah. Keberangkatan dari stasiun Lempuyangan sekitar pukul 9 lewat 20 dengan tujuan akhir Pasar Senen ya. Jadi dia itu ya rutenya dari Lempuyangan terus ke arah Jakarta lewat Purwokerto, Cirebon, langsung ke Jakarta. Cuman 7 jam, 8 jam. Sedangkan kereta kita ini lama banget, teman-teman. Ya sekitar 10 jaman lebih lah. Karena harus ke Bandung dulu ya. KRL masuk dari stasiun Yogyakarta dengan tujuan akhir Alur. Full. Oh, full. KRL sampai masuk jalur 3, stasiun Lempuyangan penuh, teman-teman. Berangkat dari stasiun Lempuyangan 8.00. Bener-bener full stasiun Lempuyangan ya, teman-teman. Oh, KRL berangkat. Ini nih di jalur 2 nih. Ternyata motornya udah turun sini. Kereta api Motis Tengah. Jalur 1 kereta Bogowonto. Nanti kita disusul di Kutoarjo. Baru aja kita berangkat dari stasiun Lempuyangan dan sekarang kereta Motis yang aku naiki berjalan langsung di stasiun Tugu Yogyakarta. Di keretanya nggak berhenti ya, teman-teman ya. Dan juga di belakang kita ini ada kereta yang mau nyusul kita nih, ntar di Kutoarjo ya. Ada Lodaya sama Bogowonto. Kita berjalan langsung stasiun Tugu Yogyakarta. Penumpang kereta Lodaya tuh. Telah dibutuhkan sebuah operasional. Kereta api akan bisa kereta api Motis.
Berhenti di stasiun Kutarjo kurang lebih selama 30 menit. Tunggu disusul kereta api Bogowonto. Dan diberangkatkan kembali dari stasiun Kutarjo pada pukul 9:26. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Stasiun Kutarjo. Masuk stasiun Kutarjo 8:53. Oke, saat ini waktu menunjukkan pukul 8:53. Perjalanan aku naik kereta api Motis Selatan telah tiba di stasiun Kutarjo. Di sini kereta yang aku naiki masuk di jalur 5, teman-teman. Wih, jalur yang ujung ya. Dan kereta Motis yang aku naiki di Kutarjo ini tunggu disusul oleh 2 kereta api. Yang pertama disusul kereta api Lodaya dari stasiun Solo Balapan dengan tujuan akhir Bandung. Dan yang kedua disusul oleh kereta api 103 Bogowonto dari stasiun Lempuyangan dengan tujuan akhir Pasar Senen. Daerah Timur masuk kereta api pertama yang akan nyusul kita, kereta api Lodaya dari stasiun Solo Balapan dengan tujuan akhir Bandung. Mumpung di stasiun Kutarjo berhentinya lama, ini kita maju ke depan lah. Gabut juga ya di belakang. Ya walaupun puasa panas tapi ya nggak boleh mokel. Nih habis ini Lodaya berangkat, terus yang masuk Bogowonto. Ini rangkaian kereta api Kota Jaya Selatan. Di harga tiketnya dari Kutarjo menuju ke arah Kiara Condong Kota Bandung sekitar 62.000, teman-teman. Tiketnya disubsidi ya, dan juga sedangkan kalau naik kereta Motis ini tuh sekitar 54.000 kalau tidak salah ya. Dan barusan pas rangkaian kereta api Kota Jaya Selatan dilansir, ini masuk di jalur 1 kereta api Bogowonto KA 103B dari Lempuyangan dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen Kota Jakarta. Nih jalur 4 rangkaian kereta api Kota Jaya udah dilansir, udah siap. Ini aku nunut nyebrang, teman-teman. Karena ketutupan ya. Jalur 1 berangkat kereta api Bogowonto dengan tujuan akhir Pasar Senen.
Kereta api Motis Selatan berangkat dari stasiun Kutoarjo sekitar pukul 9:26. Ini ngedahuluin kereta api Kutojaya Selatan ya, yang berangkatnya itu sekitar 9:50 kalau nggak 9:40 dari Kutoarjo ke arah Kiara Condong. Baru aja kita berangkat dari stasiun Kutoarjo teman-teman. Tadi yang naik dari Kutoarjo nggak terlalu banyak ya, masih lenggang dan sepi banget ini. Terus juga kalau naik kereta dengan kursi hadap-hadapan gini tuh kalau sepi paling enak ada teh. Nah, selonjorin kaki kayak gini terus tidur. Anda bukan? Karena di depan ini kosong teman-teman. Yang sana juga kosong, situ juga kosong. Terus juga kayak Mas Nathan ini, kalau kursi isi 3 bisa dipakai buat tiduran gini teman-teman. Aku juga sering kayak gini. Tapi dengan catatan kalau keretanya bener-bener kosong ya. Kalau masih isi setengah gitu janganlah, nggak enak sama orang. Bislah kita nikmati perjalanan kali ini. Karena ini puasa, panas juga sih. Jadi ya istirahat aja lah. 10:38 masuk stasiun Kroya. Saat ini sekitar pukul 10:40. Perjalanan aku naik kereta api Motis Selatan telah tiba di stasiun Kroya, Kabupaten Cilacap. Jadi tadi sebelum Kroya aku tidur teman-teman. Ngantuk banget ya. Terus juga ditambah juga pas waktu puasa ya. Dan juga kita di sini berhenti untuk tunggu bersilang dengan kereta api Kutojaya tambahan yang selatan ya. Dan ini stasiun Kroya merupakan stasiun percabangan teman-teman. Stasiun percabangan perpisahan jalur menuju ke arah Jakarta lewat Purwokerto dan Cirebon dan lewat Bandung ya. Kereta kita lewat Bandung. Di Kroya kita disusul kereta api Argo Lawu teman-teman, dari Solo Balapan dengan tujuan akhir Gambir. Cara langsung. Jalur 2 ini masuk kereta api Kamandaka dari stasiun Semarang Tawang dengan tujuan akhir Cilacap. Jadi di stasiun Kroya ini kereta api Kamandaka berpindah arah lokomotif menuju ke arah Cilacap. Dan hari ini lokomotifnya spesial, pakai D06 dari Sumatera yang klaksonnya unik.
Nah, di sini kan kita silang sama Kutojaya Selatan tambahan. Kita berada di jalur 1. Nah, kita mau lihat kereta Kutojaya tambahan Selatan kuali. Tapi dia silangnya di jalur 6. Ayo. Kutojaya Selatan tambahan. Gitu. Jadi jalur 6 itu ada di ujung sana. Ya wis lah. Gak dapat ya, tapi bonusnya dapat Kamandaka. Oke, ya wis. Habis ini kita langsung berangkat 51 yo. Di kereta api Kutojaya Selatan tambahan tuh. Kutojaya Selatan Pakai tambahan di Eco jalur NG modif ya. Udah upgrade. Kayaknya Pak. Terakhir kini gawe oh ya split ya. Oh. Kayaknya Pak. Duh, kok split? Kapan dulu? Oh iya. Jadi selepas Kroya ini kita mengambil jalur sebelah kiri menuju ke arah Jakarta, tapi lewat Bandung terlebih dahulu teman-teman. Nggak langsung yang lewat Purwakarta ataupun Cirebonnya. Jadi perjalanannya bakal lebih panjang, bakal lebih lama. Wah, ini dia logo yang tadi. Terus juga kita memasuki jalur ganda. Kita memasuki jalur tunggal, yang mana nanti kita bakal banyak silangannya. Sama ngalah sih. Tuh, jalur Jakarta lewat Purwakarta Cirebon. Tanya lebih apa? Tiba di stasiun Maus, Kabupaten Cilacap. Maju beberapa stasiun dari stasiun Kroya. Di sini kita berhenti kurang lebih sekitar 5 menit untuk tunggu bersilang kereta api Lodaya. Kereta api Lodaya dari Bandung dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Keretanya berjalan langsung dan sepertinya ngebut teman-teman. Ya wis lah, yuk. Kita melewati persimpangan di stasiun Jasuk dan perjalanan ke Cilacap dan ke arah Bandung yang ke Jakarta. Ini jembatan BTS ini. Sebelas 21 tiba di stasiun Jeruk Legi. Kereta api motis yang aku naiki di sini berhenti di jalur 2. Berarti kurang lebih sekitar ada 10 menitan. Masih menunggu kereta api Argawilis KA10A dari Bandung ke arah Surabaya Gubeng yang menjadi kereta raja jalur selatan ya. Jadi semuanya itu kalau ketemu kereta ini minggir teman-teman. Di sini panas banget ya. Jadi kita tunggu kereta api Argawilis melintas langsung di jalur 1.
12.02 kita tiba di stasiun Sidarja. Jadi kereta api Motis Selatan yang aku naiki di sini tunggu bersilang dengan kereta api Pasundan dan juga disusul oleh kereta api Lodaya Tambahan. Kalau ngikut jadwal sih seperti itu teman-teman. Berhenti kurang lebih sekitar 19 menitan. Di stasiun Sidarja kita tunggu bersilang dengan kereta api Pasundan yang tambahan dari stasiun Kiara Condong dengan tujuan akhir Surabaya Gubeng, yang menjadi kereta dengan harga tiket termurah dari Bandung ke Surabaya, cuman 88.000 aja. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada para penumpang kereta api Pasundan Tambahan. Saat ini perjalanan Anda. Jalur 1 yang masuk kereta api Pasundan Tambahan KA 7022B dari Kiara Condong dengan tujuan akhir Surabaya Gubeng, yang menjadi kereta dengan harga tiket paling murah di rute Bandung Surabaya, sekitar 94.000 aja. Dan kereta Pasundan Tambahan udah masuk. Kereta Motis Selatan ini tunggu disusul oleh kereta api tambahan Solo Balapan Bandung atau Lodaya Tambahan ya. Begitupun dengan Pasundan, tunggu bersilang dengan tambahan Solo Bandung. Ngebut banget kereta api Lodaya Tambahan berjalan langsung di jalur 2. Setelah Lodaya Tambahan berjalan langsung, jalur 1 persiapan berangkat kereta api Pasundan Tambahan dengan tujuan akhir Surabaya Gubeng. Belas 22 berangkat dari stasiun berangkat Sidarja. Panas banget cuy. Ini persilangan selanjutnya akan Perjalananku naik kereta api Motis Selatan telah tiba di stasiun Langen. Jadi di stasiun Langen ini kereta api Motis yang aku naiki berhenti menepi untuk tunggu bersilang dengan sesama kereta api Motis KA 7712 dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Madiun. Infonya kereta Motis yang dari arah Pasar Senen hari ini tuh menggunakan lokomotif merah teman-teman, CC018346. Dan kita di sini berhenti di stasiun Langen, perbatasan antara Daup 5 dan juga Daup 2 ya. Ini panas banget teman-teman. Gila sih. Sinyalnya udah hijau, persiapan.
Motis Selatan yang dari Pasar Senen udah berjalan langsung. Ini kita langsung balik ke dalam kereta karena persiapan dari jalur 3 Motis yang arah Pasar Senen berangkat teman-teman. Oke, ayo. Siapan berangkat Motis Selatan dari Langen. Berangkat dari stasiun Langen 12:50. Kayak expect temen-temen, bel stasiunnya nyamain kayak Kertosono sama Jombang. Langen. Masuk stasiun Banjar teman-teman. Ini kita udah ditunggu sama kereta api Malabar yang duduk manis di jalur 1. Yuk. Tiba di stasiun Banjar 13:02. Perjalanan kereta api Motis Selatan telah memasuki daerah operasi 2 Bandung. Jadi di sini kita bertemu dengan kereta api Malabar dari Bandung dengan tujuan akhir stasiun Malang. Bengek teman-teman. Kereta api Malabar berangkat dari stasiun Banjar sekitar pukul 13.04 meneruskan perjalanan menuju ke tujuan akhir stasiun Malang. Setelah Malabar yang berangkat, kita juga persiapan berangkat. Kalau ngikutin jadwal sekitar 13:06 teman-teman. Dan penumpang yang naik dari stasiun Banjar kayaknya menuju ke arah Jakarta. Yang naik dari Banjar ini ada teman-teman. Ada kafe ya sebenarnya.
Saat ini sekitar pukul 13:53 perjalanan kereta api Motis yang aku naiki telah tiba di stasiun Tasikmalaya. Jadi di sini kita berhenti kurang lebih sekitar 12 menit untuk tunggu bersilang dengan kereta api Pasundan. Pasundan yang reguler ya, KA 276 dari Kiara Condong Bandung dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Berangkat kereta api Motis dan Pasundan dari Tasikmalaya. Stasiun Raja Pola. Kereta api Motis yang aku naiki di sini berhenti menepi untuk tunggu bersilang dengan kereta api Pangandaran KA 128B dari Gambir dengan tujuan akhir Banjar. Perjalanan kali ini aku lakukan ketika puasa ya teman-teman ya, dan ini udah masuk minggu terakhir puasa Ramadan. Ini panas banget teman-teman. Jaketnya gak tak pakai. Dari tadi tuh rasanya kayak haus gitu ya, soalnya bener-bener panas. Kita tunggu persilangan kereta api Motis dengan Pangandaran. stasiun Cipende jalur 3. So Jauh banget nih. Oke, masuk Cipende teman-teman.
Biasanya kereta itu Nah, kalau silang gak jalur 1 ya minimal jalur dua. loro lah. Ini jalur 3, gila sih. Ini dia stasiun Cipendei dengan ketinggian 772 meter. Kita berhenti di sini jadwalnya sampai 16:10 menit. Lebih kayak. Yes, kita lihat saja. Selamat sore. Perjalanan aku naik kereta Motis telah tiba di stasiun Cipendei. Di sini kereta Motis nggak berhenti di jalur 1 maupun jalur 2, melainkan jalur 3 yang mana udah nggak ada peronnya. Terus juga pas baru turun langsung disuguhin sama selokan kecil. Gak safety ya? Ya emang. Kita di sini berhenti harusnya sekitar 13 menitan teman-teman. Nih ya. Berhenti di jalur 3 cuy. Harusnya kereta api Motis Selatan di stasiun Cipendei ini tunggu bersilang dengan kereta api Serayu. Tapi kalau cuma silang dengan kereta api Serayu kok harus masuk di jalur 3 ya? Terlalu jauh ya. Soalnya kan nanti pas dia berangkat Serayu masih nunggu kereta api Kuto Jaya Selatan. Terus juga di stasiun Cipendei ini terdapat warung jajanan. Jadi kalian kalau mau beli jajanan nggak perlu repot-repot keluar stasiun, bisa beli di dalam. Oh, Mas Nathan mau jajan apa? Coba kembal kuah sih. Ya wes ayo. Aku langsung dipangan. enggak lah. Oke. Puasa Mas. Respect wow, respect. Ayo wis, kita langsung beli. Jadi kereta api Motis Selatan yang aku naiki berhenti di jalur 3 stasiun Cipendei. Selain untuk tunggu bersilang dengan kereta api Serayu dari Pasar Senen, kereta api Motis yang aku naiki juga harus tunggu disusul oleh kereta api Kuto Jaya Selatan dari stasiun Kutoarjo dengan tujuan akhir ke arah Condong. Yang tadi di Kutoarjo kita duluin berangkatnya. Ini bener-bener gak expect teman-teman, masuknya jalur 3 dan di belakangnya Kuto Jaya Selatan ini masih ada kereta api gede-gede seperti Argo Wilis, Malabar dan juga Pasundan. Kalau kesusul ya telatnya banyak sih bakalan. Jadi ini dia kereta api Motis yang aku naiki masuk di jalur 3. Ini bener-bener nggak masuk akal teman-teman. Di stasiun Cipendei dimasukin ke jalur 3, yang mana jalurnya paling ujung, nggak ada peronnya dan langsung disuguhi sama selokan teman-teman. Terus harusnya kereta kita itu cuman silang sama Serayu. Tapi lah kok malah kena susul sama kereta api Kuto Jaya Selatan ya. Kalau ini maju dulu sih harusnya bisa, cuman ya wis lah. Banyak momennya berarti. Mantap coy. Persiapan masuk kereta api Serayu dari Pasar Senen dengan tujuan akhir Purwokerto. Keretanya masuk di jalur 1 stasiun Cipendei. Masuk jalur 1 kereta api Serayu dengan tujuan akhir Purwokerto. Terus jalur 2 masih kosong, dipersiapkan masuk kereta api Kuto Jaya Selatan dari stasiun Kutoarjo dan jalur 3 kereta kita Motis. Jadi kereta kita masih di jalur 3, tunggu Serayu berangkat dan tunggu kereta api Kuto Jaya Selatan masuk. Terus juga jarang banget ya kereta jarak jauh berhenti jalur 3. Jalur 3 ini bantalannya pakai besi teman-teman. Relnya kecil ya. Jarang-jarang ya. Dan ini kita nunggu Kuto Jaya Selatan masuk. Bagus kayaknya. Jalur 2 masuk kereta api Kuto Jaya Selatan. Stasiun Cipendei penuh teman-teman. Gila. Keren.
Kita mau disusul Kota Jaya Selatan. Jalur 1 Serayu, jalur 2 Kota Jaya Selatan, jalur 3 Moti Selatan. Ini kita disusul yang berapa kali Mas Nathan? Nggak tahu kelima, nggak tahu keenam. 5, antara 5 kalau nggak 6 ya. Dan dengan disusulnya Kota Jaya Selatan ini nggak tahu. Soalnya belakangnya kereta Kota Jaya Selatan ini ada kereta api Argo Wilis, terus kereta api Malabar. Kalau disusul ya wis gak apa-apa sih. Iya, ada Pasundan juga. Kereta api Serayu berangkat dari stasiun Cipendei meneruskan perjalanan ke arah Purwokerto. Terus ini persiapan berangkat jalur 2 kereta api Kota Jaya Selatan menyusul Moti Selatan. Jalur 2 Kota Jaya Selatan berangkat terlebih dahulu. Gila, disusul Kota Jaya Selatan coy. Terus sebenarnya di dalam itu banyak sih yang jual jajanan, cuman aku mau cari nasi buat nanti buka puasa teman-teman. Jadi ini stasiun Cipendei, kita ke warung nasi langganan aku itu sebelah sana. Nah, yang ini warung nasi depannya stasiun ya. Aku langganan di sini soalnya enak, harganya juga murah, mantap. Yuk kita beli. Oke, banyak pilihannya. Ini aku keluar beli nasi teman-teman. Nasi telur 8.000, kalau ayam 15 sama minum. Hah? Nggak usah langsung. Mumpung belum berangkat yuk. Buka puasa masih lama jadi yuk. Harap bersabar. Dia udah buka duluan coy. Yo. Oke, kita langsung masuk. Kayaknya langsung berangkat sih. Bener-bener PR banget yo. Namanya kereta tambahan, reguler aja enggak. Ya, jalannya juga musiman. Kita langsung naik yuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah silang susul Serayu Kucel berangkat. Berangkat dari stasiun Cipendei 15:44, terlambat kurang lebih sekitar 29 menitan teman-teman. Walaupun sudah dilakukan pemeriksaan rem, tetap dilakukan tes rem ya sesaat setelah. Persiapan berjalan langsung stasiun Cibatu, bertemu dengan perjalanan rel dari arah stasiun Garut. Jadi kereta api Motis ini nggak berhenti di Cibatu ya teman-teman ya, melainkan berjalan langsung.
tadi tak bilangin hujan. Surabaya hujan soalnya. Tapi nggak pasti sih. Ya kebetulan aja hujan. Tiba di stasiun Cicalengka, kereta api Motis Selatan tiba sekitar pukul 17:04. Tadi ada info bahwa berhenti di Cicalengka bisa turun. Tapi ini aja keretanya berhenti di jalur 2 yang mana nggak dapat peron sama sekali, teman-teman. Terus gimana yang turun di sini ya? Dan ini keretanya persiapan langsung berangkat. 17:28, terlambat sekitar 32 menitan, teman-teman, karena tadi disusul sama Kutojaya Selatan ya. Saat ini waktu menunjukkan sekitar pukul 17:28. Perjalanan kereta api Motis Selatan telah tiba di stasiun Kiara Condong, Kota Bandung. Kita telat setengah jaman, teman-teman, karena tadi itu disusul sama kereta api Kutojaya Selatan. Ini penumpang yang turun di sini nggak terlalu banyak sih, terus juga ada yang naik dari Bandung ke arah Jakarta. Ini 12 jam lebih berapa? Lebih 3 menit ya baru nyampe Bandung. Gimana? Kalau di Panai berapa? 9 jam ya? 8-9 jam. Yes, Bu. Sekitar 12 jam itu dari Kediri lah. Oh, dari Kertosono 12 jam. Ini gila sih ini. 12 jam dari Madiun. Iya, belum lagi kita lanjut sampai Jakarta. Mantap. Ada kereta lokal jalur 1 berangkat dari Padalarang dengan tujuan akhir Cicalengka. Saat ini baru 12 jam perjalanan, baru sampai Bandung. Gimana, Mas? Jakarta kurang berapa jam lagi? 21, hampir 4 jam. Hampir 4 jam, ya wis lah dinikmatin ya. 12 tambah, ya wis berarti kan 16 jam ya. Dan habis ini mau berangkat dari stasiun Kiara Condong, teman-teman. Jadi kita langsung masuk. Habis ini juga waktunya buka ya. Lemes ini. Ya wis ayo. Berangkat Motis dari Kiara Condong. Oke. Awal 1 menit tepat lah hitungannya. Oh. Tuh, lokomotif. Kayaknya ini lokomotif dari Cirebon. Iya, permisi. Ntar kalau udah selesai mereka langsung. Oh iya. Oke. Makasih. Ya, sangat. Kan itu aneh kru. Bolak-balik kan. Kating. KTA, Banjar, Enggak, Banjar sampai gini. KTM ya sampai- Banjar, Bandung. Oh, enak. Ada lokal. Oh, lokalnya malah kita susul. Beda lokal. Ada lokal ya? Kok bukan ini Kirang, teman-teman? Ya udah, boleh. Beberapa saat lagi kereta api akan tiba dan berhenti di stasiun Bandung. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan stasiun Bandung, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Persiapan Bandung ada 2 kereta tuh, stasiun jalur lokal sama Malabar Bandung, kayaknya. teman-teman. Ternyata kereta api Motis berhenti di Bandung ya, teman-teman ya. Itu ada kereta lokal Ya, di sini sama berhenti kereta api sekitar Malabar 5 menit aja. Sampai yang persiapan berangkat. 17. Malabar Iya. dari
Kayaknya di sini kan Bandung dengan ada tujuan akhir sekaligus Malang. turun penumpang. Kalau barang enggak kayaknya. Barangnya di stasiun Kiara Condong lagi. Stasiun Bandung Kereta Api Moti Selatan berarti normal untuk naik turun penumpang, tetapi tidak untuk menaikkan motor ya. Dan di sini kita berhenti kurang lebih sekitar 5 menit dan berangkat kembali 17:52. 17:53 berangkat dari stasiun Bandung. Baru aja berangkat dari stasiun Bandung, dan yang naik dari stasiun Kiara Condong tadi sama Bandung itu lumayan banyak teman-teman. Ya mungkin di depan-depan ya, walaupun ya nggak sampai penuh sih. Terus juga kita sampai Jakarta kurang berapa jam mas? Kurang 3,5 jam. 3,5 jam. Wah Di ngoyo, tempat. ngoyo berarti ya tekan Madrid. Masih ada. Susul berapa ya? 2 kali. 2 susul. Total susulnya berapa tadi? 7 berarti. 8 ya? 7 atau 8. Oke siap Pak Cece. Sekarang 18.04, tiba di stasiun Cimahi. Udah masuk waktunya berbuka. Tadi berangkat pas sahur teman-teman. Habis sahur terus ini kita beli nasi tadi di Cibende. Jadi kita makan buka dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan selamat berbuka puasa. Terima kasih. Tiba di stasiun Padalarang, masuk sekitar pukul 18:15. Ini kita bertemu dengan kereta lokal teman-teman. Nggak tahu ini lokal Bandung Raya atau yang Garut. Berangkat dari stasiun Padalarang, kereta lokal Garut sama Moti Selatan. Iya. 20.06 perjalanan kereta api Moti Selatan telah tiba di stasiun Karawang. Jadi di sini kita tunggu disusul oleh 2 kereta teman-teman. Yang pertama disusul oleh kereta api Taksaka dari stasiun Yogyakarta dengan tujuan akhir Gambir. Sinyalnya udah hijau, persiapan disusul teman-teman. Barusan berjalan langsung kereta api Taksaka dari Yogyakarta dengan tujuan akhir Gambir. Kita kurang disusul 1 kereta lagi, kereta api Argo Anjasmoro KA29F dari Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir Gambir. Setelah kereta api Taksaka yang melintas dari arah barat dan juga dari arah timur, lampunya sama-sama hijau teman-teman. Nggak tahu yang dari barat. Kalau yang dari timur kereta api Argo Anjasmoro.
Setelah selesai disusul kereta api Taksakan dan kereta api Arjoko Ajasmoro, kereta Modis yang lagi persiapan berangkat. Yuk kita langsung masuk. Stasiun Bekasi, masuk sekitar pukul 20.09. Langsung berangkat teman-teman. Ketemu anomali. Ya, dia naik Progo, berangkat terakhir nyampe duluan. Dadah. Makasih yo. Ya, jati. Langsung berangkat gak, I? Langsung. Oke, siap. Setelah lagi perjalanan aku naik kereta api Motis akan segera tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Jadi perjalanan kali ini aku naik kereta api Motis itu bener-bener lama banget teman-teman. Berangkat dari stasiun Madiun sekitar jam 5:25 dan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen Jakarta sekitar jam setengah 10 malam. Perjalanan sekitar 16 jam dari Madiun ke Jakarta dengan rute yang nggak biasa. Biasanya itu kalau dari Madiun ke Jakarta itu lewat Purwokerto kan biar cepet ya, kalau nggak lewat Semarang. Ini keretanya muter dulu lewat Bandung, yang mana dalam perjalanannya ini itu udah pasti banyak silang susul teman-teman. Serunya silang susul di perjalanan kereta Motis Selatan ini itu tadi itu sekitar 9 kali silang dan disusul sekitar 6-8 kali gitu. Dan juga untuk harga tiket dari kereta api Motis ini buat full trip dari Madiun menuju ke arah Jakarta sekitar 86.000. Kalau kalian naik di setengah rute misal dari Madiun ke Jogja, Jakarta ke Bandung ataupun sebaliknya sekitar 54.000 kalau nggak salah teman-teman. Terus buat kalian yang mau beli tiket kereta Motis ini itu bisa dipesan di KAI Akses sekitar 3 jam sebelum berangkat. Dan selain menggunakan KAI Akses, kereta api Motis ini tuh bisa dibeli gratis ya, tapi dengan syarat harus menggunakan motor. Ya sesuai judulnya sih, angkutan motor gratis. Jadi tiket yang dibeli di KAI Akses itu merupakan tiket sisaan dari kuota pemudik motor yang gratis. Ini kita mau tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Ini udah bener-bener capek banget, jadi aku mau siap-siap buat turun teman-teman. Oke lah. Bersiap masuk stasiun akhir stasiun Pasar Senen. Ih, Pasar Senen. Akhirnya 16 jam. 16 jam pas. Penumpang dua-duanya. Naik dari Madiun 2129 tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen setelah 16 jam. Yes. Muka-muka kecapean 16 jam. Nah, ayo. 8 menit dengan durasi total 16 jam 16 jam 7 menit. 4 menit. Oke, yuk. Oke, kita turun. Udah tiba teman-teman. Alhamdulillah sekitar 21.29 tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Jadi ini langsung keluar aja setelah 16 jam perjalanan. Gila. Ini bener-bener dimasukin di jalur KRL, jalur 6 dan bertumpuk dengan penumpang KRL. Guys, gak langsung lama ya, langsung keluar aja mas. Oke teman-teman, alhamdulillah perjalanan aku telah tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen, Kota Jakarta. Setelah menempuh waktu perjalanan kurang lebih sekitar ada 16 jam lebih karena keretanya telat. Ya alhamdulillah tiba dengan aman dan selamat. Berangkat dari stasiun Madiun sekitar jam 5:25 dan tiba di Pasar Senen 21:29 dengan naik kereta api Motis dengan rute Malang Jakarta, dengan rute Madiun Jakarta lewat Bandung. Ya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku naik kereta Motis. Mungkin terlalu panjang ya teman-teman ya karena banyak momennya, dan aku mau cari penginapan, aku mau tidur. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.